Waktu kecil aku selalu mikir kalau rumah itu tentang ibu, tapi semuanya berubah waktu ibu pergi ninggalin aku dan ayah demi laki-laki lain. Sejak hari itu, ayah jati segalanya. Ayah belajar masak walau sering kasinan, belajar nyisir rambutku walau selalu miring, belajar jati ibu. Padahal dia sendiri lagi hancur. Aku sering pura-pura tidur cuma buat dengar ayah nangis sendirian di dapur. Besok paginya dia tetap senyum dan bilang, "Udah bangun, nanti telat sekolah." Ayah gak pernah jelek-jelekin ibu. Padahal yang ditinggal itu dia. Yang nahan sakit itu dia. Sekarang aku ngerti. Cinta terbesar bukan tentang siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang tetap bertahan saat semua orang memilih pergi. Dan ayahku, dia lelaki yang gak pernah pergi. Tapi semakin aku besar, aku mulai sadar kalau ayah ternyata lebih rapuh dari yang aku kira. Tangannya mulai kasar karena kerja terus. Matanya sering merah karena kurang tidur. Kadang dia pulang sambil senyum, padahal dompetnya kosong. Aku pernah tanya, "Ya, capek gak sih hidup begini?" Ayah cuma ketawa kecil lalu bilang, "Kalau demi kamu, ayah kuat." Padahal malamnya aku lihat dia duduk sendirian di teras rumah, diam. Ngelamun lama banget sambil megang foto keluarga yang sekarang udah gak utuh. Sejak itu aku janji sama diri sendiri, aku harus berhasil. Aku gak mau semua perjuangan ayah berakhir sia-sia. Karena cuma aku alasan ayah masih bertahan sampai hari ini. Dan kalau suatu hari ibu datang lagi, aku gak tahu masih punya maaf atau enggak. Sebab waktu kami hancur dulu. Yang memungut satu-satu pecahannya bukan ibu, tapi ayah. Aku pernah iri lihat teman-temanku dijemput ibu mereka. Ada yang dibawain bekal, ada yang dipeluk waktu sakit. Sedangkan aku, terbiasa lihat ayah panik sendiri baca aturan obat dari internet. Terbiasa makan masakan yang rasanya kadang aneh. Tapi anehnya, semua itu tetap terasa hangat. Ayah memang gak sempurna. Dia gampang marah kalau lagi capek. Kadang terlalu diam saat banyak pikiran. Tapi satu hal yang gak pernah berubah. Dia selalu pulang buat aku. Sampai suatu malam, aku dengar ayah bilang ke dirinya sendiri, "Aku nggak boleh sakit. Anakku belum punya siapa-siapa selain aku." Dan untuk pertama kalinya, aku nangis tanpa suara. Aku sadar, selama ini aku kehilangan ibu. Tapi ayah kehilangan segalanya. Kehilangan wanita yang dia cinta. Kehilangan rumah yang dulu dia bangun dengan harapan, namun dia tetap berdiri. Demi aku. Sejak saat itu, aku berhenti membenci keadaan. Karena mungkin Tuhan mengambil satu orang dari hidupku. Supaya aku tahu, masih ada satu orang yang cintanya jauh lebih besar dari luka apapun. Ayahku, sekarang aku sudah dewasa. Rumah kami masih sederhana. Masakan ayah kadang masih keasinan, dan rambutku. Akhirnya ayah bisa nyisir dengan rapi setelah bertahun-tahun belajar. Suatu hari aku lihat ayah tertidur di sofa. Rambutnya mulai memutih, tangannya penuh luka kerja. Untuk pertama kalinya aku sadar, lelaki yang dulu terlihat paling kuat itu ternyata sudah menua. Aku duduk di sampingnya sambil pelan bilang, "Ya, sekarang gantian aku yang jaga ayah." Dan di detik itu aku mengerti satu hal, aku mungkin dibesarkan tanpa ibu, tapi aku tidak pernah tumbuh tanpa cinta, karena ayahku mencintai aku cukup untuk menggantikan dua peran sekaligus. Dan sampai kapanpun, lelaki pertama yang paling aku banggakan bukan seseorang yang datang membawa bunga, melainkan ayah yang tetap bertahan ketika semua memilih pergi. Sekarang rumah kami tidak lagi dipenuhi tangisan. Hanya ada suara tawa kecil, teh hangat buatan ayah, dan kenangan yang perlahan sembuh. Aku akhirnya mengerti, hidup bukan tentang siapa yang datang lalu pergi, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat keadaan paling sulit terjadi. Dan di hidupku, orang itu selalu ayah. Lelaki sederhana yang diam-diam, mengorbankan masa mudanya demi memastikan anak perempuannya tidak merasa kehilangan dunia. Mungkin aku memang tumbuh tanpa kasih sayang ibu yang utuh. Tapi Tuhan menggantinya dengan sosok ayah yang cintanya jauh lebih besar dari luka apapun. Dan kalau suatu hari nanti aku ditanya, siapa cinta pertama seorang anak perempuan? Aku akan menjawab dengan bangga, ayahku, lelaki yang tetap bertahan, bahkan saat hatinya sendiri tidak lagi utuh.